selanjutnya disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri Bapak Yadi Heriadi Hendriana. Kepada yang terhormat Bapak Yadi Heriadi Hendriana, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pradin, Bapak Ropaun Ramden. Selamat Pak atas Munas yang sudah diselenggarakan hari ini, dan Pak Thomas juga dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya menemui Pak Menteri Hukum 2 hari yang lalu. Jadi tadi malam saya ditugaskan oleh beliau untuk menghadiri acara Munas ini, tapi karena mendadak, jadi saya tidak siap dengan naskah pidato yang baik. Tapi saya kira yang penting beliau sangat perhatian dan melihat bahwa Pradin adalah salah satu organisasi advokat yang sangat penting dalam membangun hukum di negara Indonesia. Ya, kalau ada sedikit-sedikit tadi miskomunikasi antara pembawa acara dan situasi, ya maklum lah, namanya juga Pradin kan. Kalau nggak begitu kan bukan Pradin. Tepuk tangan untuk Pradin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenan dan kesempatan ini kita bisa berkumpul di situasi yang sangat bahagia dan menggembirakan. Saya tidak bisa menyebut satu persatu yang hadir, Bapak Ibu semua. Di sini saya lihat juga ada dari Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, LPSK, ada Pak Wakil Gubernur, Pak Wagub. Saya sering lihat di media sosial kalau Bapak ya. Kemudian semuanya kan bisa dilihat di media sosial. Kemudian semua dari kejaksaan, dari Komisi Kejaksaan juga hadir semua, dari kepolisian juga. Salam hormat tentunya dari Pak Menteri Hukum, dan semoga kami mendoakan bahwa Munas ini menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa organisasi advokat yang tumbuh dan kian banyak ini menandakan hukum kita juga ikut tumbuh. Tentu ini adalah akan baik bagi negara kita, karena pembangunan hukum itu sangat penting. Di Kementerian Hukum ada namanya BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kalau saya lihat grafik bantuan hukum terhadap publik juga sangat besar. Tahun lalu saya lihat dalam pencapaiannya itu paling tinggi, yaitu sebesar 777 bantuan hukum. Juga sama dengan pembinaan hukum dan lain-lainnya, advokasi, kita masuk ke pedesaan-pedesaan. Nah, tentu dengan adanya BPHN di Kementerian Hukum, kami juga mempersilahkan kepada organisasi-organisasi advokat seperti Pradin untuk ikut serta dalam melakukan literasi, advokasi hukum, bantuan hukum, yang juga negara juga ternyata memfasilitasi itu. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, saya melihat ada tema di sini, bakti untuk keadilan. Kita mendapatkan keadilan yang merata tumbuh di negara ini. Profesi advokat tentunya adalah sebuah profesi yang harus penuh dengan integritas, tanggung jawab, dan juga bagaimana pemahaman terhadap pentingnya hukum di negara kita. Integritas adalah salah satu hal penting bagi profesi apapun, apalagi ini adalah profesi advokat. Karena yang diusung itu adalah justice, keadilan. Kehidupan yang berkeadilan adalah kehidupan yang dicita-citakan oleh siapapun. Semua negara
dan dimanapun berada. Tentu ini akan menjadi tonggak sejarah yang sangat luar biasa jika Bapak dan Ibu sebagai pengacara membela kebenaran dan kebenaran tersebut tercermin dari lahirnya keadilan yang betul-betul didambakan oleh kita semua sebagai orang yang berbangsa dan bernegara. Saya mungkin tidak akan panjang lebar Bapak Ibu semua untuk memberikan sambutan di sini, tetapi tentunya pesan Pak Menteri Hukum, jadikan Pradin sebagai organisasi yang betul-betul berintegritas, menjunjung tinggi keadilan dan ikut berperan serta dalam membangun hukum nasional. Sekali lagi atas nama Bapak Menteri Hukum saya ucapkan terima kasih atas rapat kerja nasional Pradin yang digagas oleh Bapak Ketua dan pengurus semuanya. Salam hormat dari beliau. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Heriadi Hendriana atas sambutannya. Dimohon kepada panitia untuk memberikan cenderamata. Selanjutnya, sambutan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten, Bapak Dimyati Nata Kusuma. Kepada yang terhormat Bapak Dimyati Nata Kusuma, kami persilakan memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bang Haji Rambe, Ketua Umum. Ini orang lain berganti, ini Ketua Umum tetap. Luar biasa, berarti dipercaya, semangatnya tinggi. Terus Pak Abdul Hanan, serta Pak Budiman, Pak Cornelis, terutama Pak Thomas. Ya, saya datang ke sini ketemu Bang Thomas di tempat Bang Dasko. Jadi ya karena di tempat Bang Dasko ya sudah saya wajib hadir ke sini. Apalagi Bang Rape yang tanda tangan. Nggak berani, saya anggota beliau itu. Yang saya hormati pengurus Pradin, baik pusat maupun daerah. Yang saya hormati para pejabat sipil dari Mahkamah Agung. Benar itu Pak Rambe, yang suruh ngetok tuh Mahkamah Agung, karena las itu di Mahkamah Agung. Saya kalau punya usaha itu yang penting pita tuh ada pejabat-pejabat baik sipil maupun polri. Begitu ada dari Mahkamah Agung, dari Pengadilan Tinggi, ya beliau yang gunting gitu. Itu benar itu, tujuannya supaya lasnya bagus gitu. Kunci di akhir. Yang saya hormati dari Komisi Yudisial, saya disertasi saya tentang yudisial, Komisi Yudisial. Ya, kebetulan promotornya Eman Suparman, ya. Pembimbingnya Jaja diantaranya, ya, almarhum. Yang saya hormati dari Menkumham, staf khusus, biar staf khusus ini eselon 1 ini, staf khusus ya, serta yang saya hormati dari Kanwil dan dari Kementerian Desa, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita hadir di Rakernas Pradin, ya, dan ini sangat penting. Bang Rambe ini tahu kondisi ke depan. Di zamannya sekarang adalah dari mulai desa, mulai dari desa dan desa menjadi desa yang maju dan berkeadilan. Tepuk tangan buat Pradin. Kalau kita bicara teori,
grand teori kita adalah pasal 1 ayat 3, lex-nya gitu kan, konstitusional kita. Jadi kalau kita bicara lex berarti undang-undang, aturan. Jadi pasal 1 ayat 3 adalah Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah rule of law atau bahwa negara ini adalah betul-betul keinginan dari rakyat. Itu grand teorinya. Middle rank-nya adalah pembagian kekuasaan. Di sini hadir semua, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif ini adalah penegak hukum, diantaranya advokat. Nah kebetulan saya ini ketua panja undang-undang advokat. Coba bayangkan, saya selaku pimpinan badan legislasi itu menjadi ketua pada saat itu, mengundang, karena undang-undang advokat dibahas di tempat saya, mengundang seluruh asosiasi advokat, seluruh, baik Peradin, Bang Indra itu apa? KAI, terus Tudung Mulia Lubis itu apa? Terus Bang Buyung juga almarhum kita undang pada saat itu. Jadi saya ketua panjanya, tapi nggak tahu kalau saya ada di Peradin. Pada saat itu ya konsultasi ke Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung, sana ada Ketua Mahkamah Agung. Setelah Pak Tumpah itu Pak Hatta Ali. Saya sampaikan beberapa hal. Saya tahu keinginan Peradin apa. Keinginannya adalah tidak single bar, gitu. Tepuk tangan. Keinginannya adalah multibar. Nah, kalau tahu multibar itu, dipegang kasih ini orangnya. Alhamdulillah. Jadi semua asosiasi diakui. Yang sebelumnya single bar. Jadi teorinya seperti itu. Apply-nya bakti untuk keadilan, social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Rakyat masyarakat Indonesia berarti adanya di pedesaan. Ini bagus. Desa kadang-kadang kena kriminalisasi, permasalahan hukum dan lain sebagainya. Ini saya menyambut baik. Tapi acaranya di Jakarta, di sini nggak ada desa, Bung. Saya tahu di Ngaraja ke Banten ini yang lebih dekat sama Jawa Barat. Jadi desa ada dana desa, apalagi sekarang lagi dibangun koperasi merah putih. Ya Pak Cornelis ya. Ada koperasi merah putih yang digagas oleh Kementerian Desa. Ada BUMDes. Hidup, kalau desa ini hidup, insya Allah Indonesia ini akan maju. Kemajuan itu dimulai dari desa. Kalau desanya maju, maka kecamatannya maju. Kalau kecamatannya maju, maka kabupatennya maju. Kalau kabupatennya maju, maka provinsinya maju. Kalau provinsinya maju, maka Indonesia menjadi maju. Nah, desa adalah daerah rural, daerah yang tertinggal. Bagaimana dari rural menjadi welfare? Itu diantaranya. Maka tadi teori Reichstadt itu, negara hukum itu harus kita bangun. Memang hebatnya orang hukum itu di situ. Tapi orang hukum yang paling hebat ya advokat. Apa advokat hebatnya? Banyak siasahnya. Kalau jaksa berhubungan menghajar orang-orang yang bersalah. Kalau advokat mau bersalah mau benar dibelain. Kenapa? Ya ditimbang-timbang. Kalau salah misalnya bobotnya segimana. Bukan artinya salah dibelain untuk benar, tapi dibelain supaya tidak terlalu berat. Setuju tidak? Ya itu. Kalau di luar negeri orang itu semua didampingi oleh advokat. Ada permasalahan ada advokat. Kadang-kadang mau dicabut nyawanya juga nanya dulu sama advokat saya. Nah
itulah kehebatan advokat. Jadi saya sekali lagi menyambut baik dan selamat buat kalian yang sudah jadi advokat semuanya. Dan dia advokat itu orangnya yang berani, tidak takut dengan permasalahan-permasalahan yang ada karena beliau tahu hukum, makanya sudah tahu tuh legenya di mana, gitu. Sudah tahu. Terus tadi kalau kita bicara de facto de jure, ya udah kita sudah lihat kejadian Menteri Desa, istrinya kan, secara de facto menang. Ibu Ratu mana dari Kementerian Desa hadir. Secara de facto menang, secara de jure diulang di Mahkamah Konstitusi. Maka kuncinya juri itu kuncinya di Mahkamah Agung itu. Maka oleh sebab itu ini sangat penting sekali supaya secara yuridis betul-betul kita bisa melaksanakan. Kan kalau kita berbicara sosiologis, filosofis, yuridis, ya ujungnya ini adalah keadilan, bakti untuk keadilan. Jadi itu diantara saudara sekalian, dan saya hadir karena saya merasa sense of belonging terhadap Bang Rambe. Tapi saya nggak bisa lama karena sebetulnya saya ada acara lagi. Tadi staf saya, waduh, Bang Thomas sudah menghubungi katanya. Ya udah, daripada lapor sama Bang Dasko nanti, wah saya bisa kena free kick sama Bang Dasko. Yang kebetulan Bang Dasko profesor hukum, gitu ya, yang betul-betul alhamdulillah sekarang menjadi perannya sangat bagus sekali di negeri. Ya itu saja mungkin, dan saya titip kepada saudara-saudara sekalian, kunci sukses itu adalah kemampuan. Tadi Bang Budiman ini yang suka mendidik, melatih, itu bagaimana saudara-saudara sekalian mampu menjadi advokat yang handal dan baik. Yang kedua adalah networking. Ya, networking ini sangat penting. Yang Bang Rambe ini hebat networkingnya, sehingga orang bisa senang, bisa bersama-sama dengan Bang Rambe dan teman-teman sekalian, dengan Pradin. Buktinya para pejabat hadir di sini. Ini karena networkingnya bagus. Yang ketiga, kunci sukses adalah mentor. Tanpa mentor, saudara-saudara sekalian sulit untuk berkembang, untuk hebat. Mentor itu siapa? Contohnya ya kita semua. Kalau kita sudah punya mentor, maka kita akan menjadi handal. Contohnya Dirjen AHU lah, ya, Kumham. Siapa? Widodo. Nah punya mentornya itu ya Parman itu menterinya sekarang. Dia jadi dirjen. Ya Pak, staf khusus ya. Nah mentornya saya juga diantaranya begitu. Nah kalau saya mentornya Bang Dasko begitu. Maka saya alhamdulillah disupport, dukungan, spirit dan lain sebagainya. Itu diantara saudara sekalian, dan mudah-mudahan Pradin menjadi lebih jaya. Pradin, Pradin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Banten, Bapak Dr. Ahmad Dimyati Nata Kusuma atas sambutannya. Kepada pengurus DPP Pradin dimohon menyerahkan cindramata. Sambutan